Hai guys, aku mau share soal satu perumpamaan. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ini, tapi ini benar-benar jadi berkat buat aku dan semoga ini jadi berkat juga buat kamu-kamu semua ya. Jadi di perumpamaan ini ada satu orang kaya punya rumah yang gede dan pada satu hari Tuhan Yesus bertamu ke rumah ini dan dia seneng banget. Wow, Tuhan Yesus datang ke rumahku dan dia bilang, Tuhan Yesus, aku seneng banget engkau udah masuk ke rumahku. Aku punya 10 kamar dan engkau aku kasih kamar yang paling besar dan paling mewah. Dan Tuhan Yesus benar-benar gentle, dia ambil kuncinya. Oke, terima kasih, dia bilang. Dan dia masuk ke kamar yang paling besar dan paling mewah itu. Terus malam hari pun tiba. Tiba-tiba ada suara ketokan yang keras banget di pintu depan. Malam-malam, gak tahu nih siapa nih. Pas dilihat, ternyata iblis. Dan si orang kaya ini bilang, aku gak mau engkau masuk. Tapi si iblis ini benar-benar mendobrak pintunya dan menganiaya si orang kaya ini. Dia aniaya sampai pagi. Dan waktu fajar menyingsing, iblis pun lari dan Tuhan Yesus keluar dari kamarnya. Dan orang kaya ini protes. Loh Tuhan, tadi malam iblis datang dan aku dianiaya. Benar-benar tertekan Tuhan. Tuhan Yesus cuma bilang, Bapak, tapi engkau cuma memberikan 1 kamar untuk aku. Dan seorang kaya ini, Oke. Aku sekarang memberikan 5 kamar. Dari 10 kamar yang ada di rumah ini, aku kasih ke Tuhan 5 kamar. Dan Tuhan Yesus ngambil kuncinya dan bilang, oke, terima kasih. Dan dia balik lagi. Malam pun tiba. Terus iblis datang lagi. Dan dia mendobrak lagi. Seorang kaya ini heran. Iblis, aku gak mau engkau di sini. Aku gak mau engkau di sini. Pergi. Tapi iblis tetap masuk dan menganiaya dia sampai pagi. Sampai dia menangis pilu terseduh-seduh. Waktu pagi datang, iblis pun pergi. Dan Tuhan Yesus keluar lagi dari kamarnya. Si orang kaya ini makin kesel. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan gak bantu? Aku dianiaya sepanjang malam. Dan Tuhan Yesus bilang, engkau ngasihnya 5 kamar. Jadi aku cuma berhak dalam 5 kamar ini. Terus orang kaya ini bilang, sekarang aku kasih 9 kamar. Yang satu ini jangan Tuhan. Karena di kamar ini ada hal-hal pribadi. Tuhan Yesus gentle. Dia bilang, oke, terima kasih. Malam pun tiba. Dan iblis melakukan hal yang sama. Dia udah gak ngerti lagi harus ngapain. Dia benar-benar sedih. Dia benar-benar kecewa. Pagi pun menyingsing, Tuhan Yesus datang. Terus orang kaya ini benar-benar protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, udah 9 kamar aku berikan. Tuhan Yesus bilang begini, Bapak, yes, 9 kamar udah engkau kasih. Tapi rumah ini masih atas nama engkau. Dan siapa yang memiliki rumah ini, dialah yang harus menjagai rumah ini. Terus orang kaya ini bilang, oke Tuhan, oke. Semua ruangan untuk engkau, dapur, ruang tamu, ruang cuci piring, gudang, halaman belakang, semuanya buat engkau. Dan Tuhan Yesus gentle, dia ambil kunci utamanya. Dan dia bilang, oke, terima kasih. Dan malam pun tiba. Dan iblis pun datang. Dia mengetok rumahnya dengan sangat kasar. Dan si orang kaya ini benar-benar udah takut. Waktu dia mau membuka, tiba-tiba dari belakang ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, aku yang punya rumah. Biar aku yang handle ini. Terus Tuhan Yesus buka pintunya. Dan si iblis ini bingung banget. Karena dia lihat rumahnya sama. Kok yang jawab beda? Dan bahkan Tuhan Yesus cuma berdiri, nggak bilang apa-apa. Tapi iblis ini mundur sendiri dan minta maaf. Maaf Pak, saya rasa saya salah rumah. So, hidup kita ini bagaikan rumah. Banyak banget aspek dalam hidup kita. Tapi seringkali kita cuma ngasih sebagian aspek sama Tuhan. Kita memberikan hal-hal yang memang mau kita berikan. Tapi banyak banget hal-hal yang kita nggak mau berikan karena itu mungkin terlalu jelek, terlalu kotor, terlalu hina. Tapi serahkanlah semuanya sama Tuhan. Seperti Alkitab bilang, serahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Kalau kita yang punya hidup kita yang harus urus hidup kita. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, lihatlah Tuhan yang urus hidup kita. Kita akan melakukan hal-hal yang bahkan dalam pikiran kita gak pernah bayangkan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Semoga membantu ya.